Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonardo Aribowo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar satu saya. Matkul saya itu adalah Natural Language Processing. NIM saya PAS15 2001 0060. Oke, langsung saja ke nomor satu. Nomor satu, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud NLP? NLP itu adalah Natural Language Processing. Jadi apa? Itu tuh adalah bidang machine learning yang mempelajari proses pengolahan bahasa natural manusia. Nah, nah selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Tantangannya itu ada typo kata, habis itu kata-kata ambigu, dan salah sintaks. Ini dari pengalaman pribadi mengolah dataset teks. Nomor 3, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Nah, itu ada Siri, Google Assistant, dan Alexa. Nah, ini bisa tinggal kita panggil aja ya. Kalau misalnya kita pengguna Mac, dan kalau Google Assistant tinggal bilang Hello Google. Kalau Alexa saya nggak tahu Alexa karena saya nggak punya akun, nggak punya akun ini Amazon. Saya juga nggak punya latte sih. Nah, yang ke nomor 4. Apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Oh ya, maaf. Ngomong-ngomong ini saya tahu Alexa begini ini dari apa? Dari YouTube. Maaf kok ke edit. Bukan dari YouTube sih, sebenarnya dari kayak perbincangan orang aja di Discord. Kok kenapa YouTube? Saya lupa. Oh ya nih, apa Alexa ini pernah punya kasus di YouTube. Jadi kayak ada orang yang ngebongkar Amazon Alexa untuk cari tahu kan harga Amazon Alexa itu juga murah. Nah, tapi kok bisa melakukan program-program yang kuat gitu. Ternyata di dalam ini tuh nggak ada program untuk ngeproses data. Itu cuma metode input aja. Datanya itu diproses di server. Dan nggak butuh internet. Itu tuh cuma butuh radio. Artinya, kalau ada Amazon Alexa di jarak 1,5 mil dari kita, kalau kita nggak punya antena dan sebagainya, itu masih tetap bisa nyambung tanpa sepengetahuan kita. Sebab teknologinya itu canggih, jadi kayak bis yang membuat Alexa ini sangat pintar. Nah, habis itu pertanyaan selanjutnya, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? NLTK itu library untuk membantu kita dalam bekerja dengan teks. Nah, kalau Sastrawi itu modifikasinya NLTK untuk memahami teks bahasa Indonesia. Nah, habis itu apa tujuan scaffolding? Scaffolding itu tujuannya untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Misal, jadi kayak dari yang ada kapitalnya sekarang jadi nggak ada. Selanjutnya apa definisi tokenisasi? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token yang kemudian dianalisa. Jadi kita tuh memberikan nomor kepada sebuah kata biar bisa diproses. Jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Nah, stop word adalah proses penghapusan kata-kata yang termasuk dalam stop list. Contoh kata-katanya dalam stop list bahasa Indonesia yaitu dan, seperti, meskipun, jika, andai, jikalau, dan sebagainya. Nah, nomor 4, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming? Ada stemmer, yaitu Sastrawi. Apa tujuan dari word embeddings? Tujuan darinya word embeddings itu adalah word embeddings ini tujuan untuk memproses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Nah, setiap kata adalah vektor yang merepresentasikan sebuah titik pada sebuah ruang dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantic meaning yang sama, berarti tidak jauh dari satu sama lain pada space tersebut. Jadi semakin dekat lokasi kata itu pada sebuah ruang, artinya semakin berkorelasi. Nah, 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word-to-vec. Nah, word-to-vec adalah model shallow neural network atau neural network rendah. Nah, ini kerjaannya itu merubah representasi kata yang merupakan kombinasi dari karakter alfanumerik menjadi vektor. Nah, representasi vektor tersebut memiliki properti yang disebut relationship. Nah, yang berkaitan melalui proses training.
Nah, arsitektur neural network yang digunakan pada Word2Vec adalah neural network dengan sebuah hidden layer yang disebut dengan projection layer dan di training menggunakan stochastic gradient descent dengan algoritma backpropagation. Projection layer adalah mapping dari kata yang ada pada konteks n-gram ke dalam bentuk continuous vectors. Selanjutnya, apa definisi back of word? Back of word atau kantong kata. Jadi sebenarnya back of word adalah jumlah frekuensi kata dalam sebuah dokumen. Misal, jumlah kata apa di dokumen? Jumlah kata saya. Misalnya ada 700. Nah, di back of word ini mengumpulkan nih. Oh, ada 700 gitu. Fungsinya itu untuk mengumpulkan. Sebenarnya mencari frekuensi sih. Ini frekuensinya itu per dokumen ya, satuannya. Nah, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari Word2Vec. Nah, metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Nah, dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks kata. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah suatu metode yang sering digunakan untuk mengenali kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada suatu dokumen. Nah, jelaskan contoh penerapan n-gram. Sebagai contoh terdapat pada sebuah kalimat, aku kemarin pergi ke Bandung. Jika n sama dengan 2, maka dikenal dengan bigram, di mana n-gram menjadi kemarin aku pergi, beli sepeda, pergi ke Bandung. Nah, gitu. Jelaskan definisi smoothing atau penghalusan. Secara bahasa Indonesia memang penghalusan ya. Oke, serius. Dalam NLP, smoothing ini sendiri merupakan proses yang digunakan untuk meratakan distribusi probabilitas yang diimplikasikan oleh suatu model bahasa, sehingga semua urutan kata yang masuk akal dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan. Ini seringkali melibatkan perluasan distribusi dengan mendistribusikan kembali bobot dan wilayah probabilitas tinggi ke wilayah probabilitas rendah. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Penghalusan Laplace adalah teknik statistik untuk meningkatkan probabilitas elemen yang lebih kecil kemungkinannya dengan meningkatkan jumlah semua elemen dalam himpunan data satu persatu. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Back off adalah mendekat. Back off adalah sebenarnya back off ini ada korelasinya dengan n-gram. Jadi kan n-gram ini semakin banyak n-gram akan semakin jelas artinya. Artinya kalau n-nya ini adalah 1, akan menghasilkan satu kata. Jadi artinya itu kemungkinan 0. Nah, dengan back off kita bisa meningkatkan nilai 0 ini dengan mengkalikannya dengan sebuah angka tetap. Nah, tapi kalau interpolasi adalah model back off yang menggabungkan trigram, bigram, dan model unigram dengan interpolasi linear. Nah, habis itu 18, jelaskan mengapa Kneserny smoothing memiliki kinerja yang baik. Nah, algoritma terinterpolasinya merupakan metode smoothing berkinerja terbaik dan sering diaplikasikan. Hal ini karena akar dari metode ini itu adalah discounting absolute. Apa latar belakang munculnya stupid back off? Jadi gini, kita kembali ke n-gram. Apabila n-gramnya 1, nilainya akan mendekati 0. Nah, oleh karena itu kita perlu biar ada arti. Karena sebenarnya sebuah kata itu punya arti. Karena itu kita mengkalikannya dengan angka yang mendekati 0 tetapi tidak 0. Misal 0,2 atau 0,1 atau 0,4. Apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing? Nah, teknik Turing smoothing menggunakan frekuensi hitungan kemunculan n-gram untuk menghitung estimasi kemungkinan maksimum suatu estimasi. Nah, seperti itu saja presentasi saya mengenai tugas besar 1 NLP saya. Nama saya Leonardo Aribowo. Saya unjuk diri. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya minta maaf, kamera saya tidak bisa dinyalakan. Sepertinya ada bug.
Nama saya Leonardo Aribo. Saya minta maaf atas eh, keterbatasan perangkat saya. Nah, terima kasih.